Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya Tarawih bulan Ramadan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin dan nikmat sampai pada bulan yang kita nantikan bersama. Bulan yang kita rindui. Bulan yang ketika akhirnya pun masih ingin segera kembali lagi. Bulan yang di 10 hari terakhirnya bahkan kita dianjurkan, kalau ibaratnya mobil kita harus turun mesin. Jangan terus dipakai untuk bepergian kemana-mana, untuk dirawat agar 1 Syawal kembali indrayan siap beramal saleh lebih kuat lagi. Hadirin sekalian, pertama-tama kami atas nama pengurus, pembina dan jajaran pengelola Masjid Salman mengucapkan tahniah. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah malam hari dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah ridho dengan kita dan kita mencapai derajat ketakwaan sebagaimana dimaksudkan dengan latihan puasa itu. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf bahwa kebetulan sekali Ramadan kali ini Masjid Salman secara fisik sedang ada kuriak sedikit-sedikit di dalam rangka meningkatkan pelayanan. Pertama, toilet kita kurang, tempat wudhu juga kurang, karenanya di sebelah selatan ini sedang ditambah toilet kita, mudah-mudahan segera selesai. Lalu juga ada jamaah yang tidak sabar punya rezeki ingin menangkap Ramadan. Gerbang timur kita mungkin jamaah melihat Masjid Salman ini rada lucu, gerbangnya seperti pipir begitu jelek. Ada jamaah yang nggak tahan, pengen membetulkan, tapi mau 1 Ramadan dimulai. Ya namanya ingin beramal baik, kami iakan saja begitu. Jadi kepada jamaah yang mungkin sedikit terganggu dengan kuriak-kuriak kecil ini, kami mohon maaf. Selebihnya saya kira tentang kegiatan-kegiatan yang lain secara berkala akan disampaikan di dalam pengumuman-pengumuman. Dan tentang ibadah puasa saya kira penceramah-penceramah lain yang 29 yang lainnya juga akan banyak sekali membahas. Hari ini saya ingin sharing tentang sesuatu yang lain. Tidak bicara tentang puasa, tetapi tentang agenda hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsih wa man amya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Telah datang bukti-bukti yang terang, rambu dari Tuhanmu. Barang siapa melihat rambu itu, maka kebaikannya untuk dirinya. Tapi barang siapa buta, tidak melihat rambu-rambu itu, maka madorotnya juga buat yang bersangkutan. Dan Rasulullah tidaklah bertanggung jawab. Dan Rasulullah tidaklah menjadi pemeliharamu bihafiz. Apa makna ayat ini? Hadirin sekalian, kalau kita mau pergi ke satu tempat yang belum diketahui, tentu kita harus mengandalkan rambu-rambu. Rambu-rambu itu bukan hiasan, melainkan mempunyai fungsi yang jelas. Agar apa yang tidak diketahui oleh pengalaman kita diberikan infonya. Itulah ayat-ayat yang diberikan Allah baik di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Tetapi kalau 1400 tahun lebih pencapaian kita masih sebegini,
masih merasa kalah oleh Malaysia, masih merasa kalah oleh Singapura, masih merasa kalah oleh Brunei, masih merasa kalah oleh yang lain. Mungkin ada yang salah ketika kita membaca rambu-rambu itu. Jangan-jangan rambu itu kita anggap hiasan saja. Buktinya apa? Buktinya kalau ada yang menghina rambu itu kita marah luar biasa. Kalau ada yang menghina Nabi kita, kita marah. Ada yang menghina agama kita, kita marah. Tetapi kita tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Barang siapa yang melihat rambu-rambu itu, maka manfaatnya untuk dirinya. Barang siapa tidak melihat, maka madaratnya juga untuk dirinya. Di dalam surat Al-An'am, ayat 48, bila tadi ayat 104, sekarang ayat 48 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tiadalah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Sama saja rambu. Kabar gembira, Jakarta tinggal 100 km lagi. Peringatan, hati-hati. 200 meter di muka ada lubang. Sama seperti rambu. Barang siapa beriman dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Kata-kata fala khaufun alaihim walahum yahzanun perlulah kita berikan arti yang sangat kuat. Orang yang tidak takut dan tidak bersedih itu sesungguhnya adalah juara. Juara itu tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih karena dia memperoleh keunggulan-keunggulan. Kalau kita masih merasa sedih, masih merasa takut, masih merasa khawatir, lepas daripada apapun pemikiran-pemikiran ideologis kita, aliran politik kita, gerakan harokah kita, kalau mindset kita masih dipengaruhi oleh khauf dan rasa takut dan khawatir, sedih, sesungguhnya itu akan sangat berpengaruh terhadap cara pandang dunia kita. Dengan segala perbedaan pandangan yang mungkin ada, kawan-kawan kita yang sekarang mungkin sebutlah ikut Al-Qaeda, ISIS segala macam, niatnya sangat baik, saya sangat percaya. Tetapi bagaimana mereka memandang dunia berasal dari perasaan tertekan, perasaan terjajah, perasaan sebagai mustadafin, bukan perasaan sebagai calon juara. Maka cara pandangnya terhadap sekeliling melihat orang-orang itu sebagai musuh, melihat orang-orang itu yang harus dianihilasi. Lain dengan orang yang mempunyai mentalitas juara. Melihat orang yang lebih unggul itu memacu dia untuk mengunggulinya. Cara pandang ini yang saya kira perlu dimiliki oleh kita. Agar kita tidak keliru ke kita menginginkan surga. Tidak harus dengan mellow, tidak harus dengan bersedih hati, tidak harus dengan nada negatif. Karena apa? Karena Allah sendiri yang mengatakan kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Umat terbaik itu artinya juara. Kuntum a'lau, kalian paling tinggi juga juara. Tidak ada nomor duanya apalagi di bawah. Juara itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah memberi alasan. Juara itu siapa saja yang datang di gelanggang dihadapinya. Tidak mengeluh, tidak ngomongin orang, dihadapi saja. Dalam gelanggang apapun. Mindset inilah yang dalam pandangan saya mungkin tidak kita miliki. Sehingga kita mengeluh saja, sehingga kita merasa dianiaya saja, sehingga kita melihat bahwa orang lain itu musuh saja. Bahkan sering sekali kita melihat yang seharusnya cuma saingan dianggap musuh. Yang seharusnya kawan untuk fastabiqul khairat dianggap jauh juga. Sehingga orang menjadi negatif pandangannya terhadap kita karena kita keliru membaca dunia. Barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah, maka keunggulannya untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak mampu membacanya, maka kerugiannya untuk dirinya sendiri juga. Hadirin,
jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sharing tentang beberapa ayat yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kita. Karena agama pada lapisan yang paling bawahnya memberikan identitas. Mohon maaf, mau agama, mau penggemar Persib, mau penggemar dangdut, mau penggemar apapun, pada lapisan paling bawah itu memberikan identitas. Asal yang pakai baju oranye, kebetulan ketemu yang pakai baju biru, yang baju oranye digasak. Hanya karena bukan golongan. Dalam batas tertentu, kalau kita tidak mampu memahami bahwa agama sesungguhnya mempunyai fungsi yang jauh lebih mulia daripada sekedar memberikan identitas kelompok, maka agama tidak beda jauh daripada identitas Viking. Tidak beda jauh. Padahal sesungguhnya agama dimaksudkan sebagaimana Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Kalaulah orang menganiaya kita dibalas dengan penganiayaan lagi, jadi penggemar Persib juga cukup. Mohon maaf, saya tidak merendahkan penggemar Persib. Agama itu haruslah menyebabkan kita mampu bertindak lebih mulia. Haruslah menyebabkan kita menjadi lebih pemaaf. Haruslah menyebabkan kita menjadi lebih pemurah. Bukan dengan nada kemarahan, bukan nada pendendam. Karena Allah sendiri yang mengiringkan hadis Rasul tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta. Saya harus sampaikan penyesalan saya. Kata-kata dua ini berat. Pertama rahmat, sayangnya bukan marah. Yang kedua lil alamin. Karena enaknya kan kita dimaafkan bukan memaafkan. Enaknya diberi dan bukan memberi. Enak diucapkan itu rahmat. Sayangnya itu yang dituntut dari kita rahmat, tidak kurang dari itu. Letak kebahagiaan kita kalau orang bahagia karena kehadiran kita. Tidak mudah. Tidak mudah. Karena Rasulullah mengatakan orang yang paling kuat di antara kalian bukanlah orang yang mampu mengalahkan musuh di dalam pergulatan, melainkan orang yang mampu menahan, memaafkan ketika dia marah. Kita bisa bayangkan, sulit. Enaknya ngegaplok orang, enaknya menghardik orang kalau kebetulan serempetan motor dengan mobil atau motor dengan motor. Enaknya kan begitu. Tapi yang dituntut justru memberi rahmat. Kata-kata yang kedua yang juga sangat sulit adalah lil alamin. Lil alamin, bukan li nafsi, bukan untuk keluarga, bukan untuk golongan sendiri. Lil alamin, beratnya. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun harus memperoleh manfaat dari kehadiran kita. Ini berat sekali. Tetapi keberatan-keberatan ini Allah pun sudah memahaminya, sudah memakluminya. Makanya di dalam surat Al-Balad Allah mengatakan, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah yatimang dza maqrabah aw miskinang dza matrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersedia menempuh al-aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar. Karena kalau kehancuran sih gampang turun, semua juga nggak geleser. Tapi kalau kebaikan itu sulit, berat, penuh onak dan duri. Allah sendiri yang mengatakan. Apa gerangan al-aqabah itu? Itulah sesungguhnya agenda peradaban besar kita. Yang kalau kita mampu menjual ini, yang kalau kita mampu menginternalisasi agenda-agenda peradaban ini, insya Allah kita memang a'lau, kita memang yang paling tinggi dan kita juara. Apa gerangan 4 agenda ini yang seharusnya menjadi agenda besar umat Islam ketimbang urusan cekcok, urusan perbedaan fikih, urusan perbedaan ideologis dan sebagainya. Nomor 1, fakku rokobah, membebaskan manusia dari belenggu perbudakan. Nomor 1 agenda hidup pengikut Muhammad adalah kemerdekaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kita harus berbagi kemerdekaan itu. Kita harus mampu membuat manusia merdeka dari rasa takut, dari rasa lapar, dari perbodohan, dari hal-hal lain yang menyebabkan manusia tidak mampu mengekspresikan diri. Kenapa gerangan kemerdekaan nomor 1? Karena justru kemerdekaanlah yang membedakan kita dari malaikat.
Kalau tidak merdeka cukup jadi malaikat saja dah. Malaikat kurang apa? Rapi jali. Yang tugasnya ruku-ruku saja tidak diselang-selingi. Yang tugasnya memikul aras, dipikulnya aras sampai hari kiamat. Tidak pakai ngobrol, tidak pakai geser kiri kanan. Tetapi yang ditugaskan Allah untuk menjadi wakilnya di dunia justru manusia. Dan malaikat harus sujud kepada manusia. Kenapa? Karena manusia ditiupkan ruh Allah pada dirinya. Ditiupkan ruh Allah itu artinya citra diri Allah menempel pada diri kita. Maka kita ingin meniru sifat-sifat Allah dalam batas-batas kemanusiaan kita. Nomor satu, kita ingin wujud. Semua orang ingin dikenal. Semua orang ingin menuliskan nama. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin menuliskan nama. Tinggal mampunya saja. Yang paling tidak mampu biasanya menulis nama itu di WC kereta api, mohon maaf. Diam-diam, tidak ketahuan orang. Yang kalau berhasil diidentifikasi oleh petugas, dihapus lagi. Yang sedikit lebih tinggi dari itu, menulis nama di puncak gunung. Dodi Love Ani. Barang siapa ingin menghapus itu, tidak perlu cukup kewenangan, tapi dia perlu kekuatan, perlu keberanian, perlu kesanggupan minimum sama dengan dia naik gunung. Yang lebih tinggi daripada itu, menulis nama yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi di langit. Maka Habibie menulis nama, maka Soekarno menulis nama, maka Einstein menulis nama, maka Sangkot Marzuki menulis nama. Orang menulis nama, dan kita semua ingin menulis nama karena kita ingin eksis dan menyatakan kemerdekaan itu. Maka nomor satu, konsekuensi dari penerimaan keimanan adalah fakku rokobah. Barang siapa yang sebaliknya beragama menyebabkan dirinya tidak merdeka, mengikatkan diri di dalam kebodohan, di dalam persekutuan-persekutuan yang menyebabkan dia tidak bisa berekspresi dan mimpi yang besar, maka itu bertentangan dengan semangat agama hakikatnya. Nomor dua, awit amum fi yaumi dzi masghobah, atau memberikan makan pada hari kelaparan. Kepada siapa? Yatiman dza makrobah atau miskinan dza matrobah. Kepada anak yatim yang berkerabat atau anak orang miskin yang sangat kelaparan. Kata-kata anak yatim itu memberikan satu inspirasi yang kuat bahwa seorang Islam, seorang yang mengaku pengikut Muhammad, wajib memberikan perlindungan kepada siapa saja yang tidak punya pelindung. Karena anak yatim itu tidak punya pelindung. Dalam pengertian fisik, dalam pengertian keluarga, artinya tidak punya ibu bapak. Tapi dalam pengertian bangsa pun begitu. Mungkin Rohingya seperti itu. Kalau disebutkan yang masih beragama Islam, yang tidak beragama Islam juga sama, karena kewajiban kita untuk semesta, bukan cuma rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Jadi kita punya kewajiban untuk memberikan affirmative action dan memberikan makan. Kenapa harus memberikan makan? Karena ayat di dalam Al-Baqarah pun langsung sholat dan memberi makan. Selalu memberi makan bunyinya. Bahkan orang yang tidak bersedia menganjurkan memberi makan disebut sebagai pendusta agama. Sangatlah penting di dalam batin kita, mindset kita. Seorang yang mengaku pengikut Muhammad adalah orang yang mampu memberi makan. Maka marilah kita mimpi satu ketika nanti kita yang mengekspor, memberikan makan pada orang Yunani, kepada bangsa Yunani yang sekarang bangkrut. 20 tahun lagi bangsa Indonesia yang mengirimkan makanan kepada orang Kanada yang mungkin kena bencana kedinginan yang luar biasa. Bangsa Indonesia yang mengirimkan makanan ke Inggris karena Inggris dihalu topan. Bagaimana bisa? Bisa. Kita harus bertekad menghasilkan beras 20 ton per hektar. Kita harus bertekad menghasilkan cara irigasi yang luar biasa. Mencerminkan juara mentalitas itu. Bukan sibuk dengan perbedaan-perbedaan kecil di antara kita. Sibuk mengatakan si A ini, si A itu. Tidak, kita punya agenda yang luar biasa. Nomor 1 menjamin kemerdekaan. Nomor 2 menjamin kemakmuran dan keadilan. Nomor 3 apa gerangan? Summakana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri. Kata-kata sabar mungkin yang kalau zaman dekade ini yang paling cocok dikenakan itu pada bangsa Korea. Hadirin mungkin ada yang tahu tahun 60-an Korea mengekspor tapi bukan HP,
bukan kapal paling besar di dunia, bukan teknologi, melainkan rambut. Lebih tepatnya rambut perempuan. Kenapa? Karena hanya rambutlah yang tumbuh di Korea dan tidak perlu dimakan oleh orang Korea. Korea tidak punya apa-apa. Tapi mereka punya tekad yang luar biasa. Kita tidak terima dijajah oleh Jepang. Kita bangsa yang tidak terima dijajah bangsa lain. Sakit hati mereka dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Sama sakitnya juga seperti kita. Kita juga marah pada Jepang. Kenapa hanya dijajah 3,5 tahun? Kurang buat kita. Nyatanya hari ini pun kalau tidak disetujui oleh Jepang, kita tidak berani menjalankan proyek besar. Tidak berani tenaga ahli Indonesia bikin ini. Tidak berani. Kalau bulenya tidak. Bangsa yang tidak punya kepercayaan diri yang kuat, tidak sabar mempunyai agenda nasional. Tahun 97 kita nyungsep. Malaysia berani untuk menolak IMF. Korea apa boleh buat terima. Tetapi dalam 3 bulan kumpulkan itu perhiasan ibu-ibu untuk bayar hutang ke IMF. Kita BLBI sampai sekarang belum beres. Mentalitas yang menyebabkan kita berbeda dari yang lain. Bukan kekayaan alam. Kalau urusannya kekayaan alam, kurang apa di Afrika? Kalau urusannya kekayaan alam, Singapura punya apa? Tetapi Singapura mampu memberikan minum yang kita tidak mampu. Minum pun harus beli. Saya tanya pada jamaah sekalian, di mana tempat di Bandung yang kalian, yang kita semua bisa minum gratis tanpa takut disentri? Negeri yang 88% mengaku pengikut Muhammad, yang harusnya menjadi rahmat bagi semesta, yang kita cuma omong kosong semua. Agenda terakhir, watawasau bil marhamah, dan saling berwasiat. Berwasiat. Wasiat itu pesan dari orang yang mau mati, yang tidak boleh dicabut. Marhamah, tentang kasih sayang. Mungkin kita kadang-kadang agak lupa tentang kasih sayang ini. Hadirin, itulah 4 sesungguhnya agenda pengikut Muhammad. 1, kemerdekaan. 2, kemakmuran dan keadilan. 3, visi jangka panjang dan kita tekun di dalamnya, sabar menjalaninya. Dan yang terakhir, mengasihi sesama. Selamat berpuasa. Semoga Allah ridho dengan kita. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.